Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciana Rahmawati dari kelas 11 akuntansi. Di mata pelajaran akuntansi perusahaan, saya akan menjelaskan materi tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala jenis transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan, diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Dalam membuat jurnal umum, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, atau modal. Menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, Anda harus menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akun akuntansi. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Jurnal umum memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Fungsi historis. Berfungsi dalam menampilkan aktivitas perusahaan yang terjadi setiap hari secara berurutan dan sistematis. Aktivitas itu berisi pencatatan transaksi yang tersimpan dalam pembukuan usaha. 2. Fungsi pencatatan. Berfungsi dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi, yang bermanfaat dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. 3. Fungsi analisis. Berfungsi dalam menganalisa transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisa meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit atau debit, serta jumlah transaksi. 4. Fungsi instruksi. Berfungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke buku besar. 5. Fungsi informatif. Berfungsi dalam memberikan informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya, seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan
dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu, sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Pada saat aset atau harta atau aktiva bertambah, maka catatlah pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang, maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset berada pada debit. Akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang berkurang, dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit. Akun modal sama dengan akun utang. Jadi, jika modal bertambah, dicatat pada posisi kredit. Dan jika modal berkurang, dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit. Akun pendapatan pun sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan bertambah, maka dicatat pada posisi kredit. Dan jika pendapatan berkurang, dicatat pada sisi debit. Sehingga saldo normal pendapatan pun pada posisi kredit. Pada akun beban, pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban bertambah, dicatat pada posisi debit. Sementara jika beban berkurang, dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Tahapan membuat jurnal umum. Dalam cara membuat jurnal umum, ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan. Berikut tahapan dan rumus jurnal umum secara simak. 1. Pahami persamaan akuntansi. Sebelum membuatnya, pastikan paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal. Dengan demikian, akun mana yang harus digunakan, sehingga posisi debit kredit yang benar. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, maka Anda bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Biasanya, rumus jurnal umum dikaitkan dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Secara luas, aset sama dengan utang ditambah modal, pendapatan dikurang beban. 2. Kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi, seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian, lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi,
Minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. 3. Pencatatan jurnal umum. Selanjutnya, Anda bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan dalam jumlah yang sama. Sekian materi yang saya sampaikan tentang jurnal umum. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.